Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai hakikat hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Putra Stuardita, dengan NIM 2211021008. Kemudian ada Iwan Agus Dimas Sanggara dengan NIM 2211021020. Dan yang terakhir ada Iputu Arta Wijaya Suputra dengan NIM 2211021032. Nah, topik pembahasan pada kali ini, dalam suatu pendidikan, tentunya kita mengenal yang namanya proses belajar. Nah, dari proses belajar tersebut, kita akan memperoleh suatu hasil belajar. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai apa hakikat dari hasil belajar. Kemudian setelah kita mengetahui hakikat tentang hasil belajar, baru kita akan menganalisis lebih dalam lagi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Rekan-rekan sekalian, belajar adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan kita. Menurut Setiawan, pada tahun 2017, sebagai konsekuensi dari terlaksananya proses belajar, maka akan diperolehnya suatu hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Seperti halnya belajar yang berawal dari ketidaktahuan hingga memperoleh pengetahuan, maka dapat kita katakan bahwa pengetahuan yang kita peroleh merupakan hasil belajar. Namun, hasil belajar juga sering diidentikan dengan nilai, baik secara angka maupun huruf, yang mewakilkan seberapa besar capaian kita. Lantas, apakah hasil belajar tersebut hanya sebatas nilai? Nah, pengertian dari hasil belajar. Menurut Ahmad Yanto pada tahun 2016, nyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi akibat suatu proses belajar. Selanjutnya, dijelaskan oleh Aryani dan kawan-kawan pada tahun 2022 bahwa hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, walaupun tidak semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar. Akan tetapi, belajar pada umumnya disertai dengan perubahan tingkah laku. Sehingga, kita ketahui bahwa suatu hasil belajar bukanlah hanya tentang nilai atau peringkat dari proses pembelajaran yang kita laksanakan, melainkan hasil belajar adalah perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang didapat melalui proses belajar. Hasil belajar merupakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman belajar seorang anak didik. Namun, apakah belajar hanya menghasilkan perubahan pada bidang pengetahuan? Dan apakah hakikat dari hasil belajar tersebut? Selanjutnya, terdapat ranah hasil belajar menurut taksonomi Bloom, yang terdiri atas ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif merupakan ranah yang mengenai hasil belajar intelektual, yaitu terdiri atas 6 aspek, yang diantaranya adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua adalah ranah hasil belajar afektif. Ranah afektif yaitu mengenai nilai dan sikap yang mencakup kemampuan menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang ketiga adalah ranah hasil belajar psikomotor. Ranah psikomotor yaitu mengenai kemampuan motorik, manipulasi benda-benda, dan koordinasi neuromuskular atau menghubungkan dan mengamati. Berdasarkan teori di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa hakikat dari hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari individu yang belajar, baik perubahan dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Menurut Setiawan, pada tahun 2017, hasil belajar pada seseorang umumnya bertahan lama dan menetap. Hal tersebut dikarenakan adanya proses penyimpangan informasi di dalam otak
Dan apabila belajar tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka ingatan terhadap informasi tersebut akan semakin kuat dan sulit untuk dilupakan. Kemudian, menurut Sinegar pada tahun 2019, keberhasilan seseorang dalam belajar dapat dikatakan jika ia mampu memberikan perubahan di dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut yaitu mengenai kemampuan berpikirnya, kompetensi, dan sikapnya terhadap suatu objek. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, terdapat 4 poin, yaitu yang pertama minat. Minat merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, menurut Slameto, minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Poin kedua yaitu bakat. Menurut Semiawan DKK dalam buku karangan Yudrik Jahja mendefinisikan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Yang pada dasarnya semua orang pasti memiliki bakat di bidangnya masing-masing yang harus mereka ketahui agar bisa dikembangkan. Nah, untuk poin ketiga yaitu motivasi, yang merupakan sebuah usaha yang dimana sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut Atkinson, menyatakan motivasi adalah sebuah istilah yang mengarah kepada adanya kecenderungan bertindak untuk menghasilkan satu atau lebih pengaruh. Nah, untuk poin keempat yaitu cara belajar, yang dimana cara belajar siswa pastilah berbeda-beda, walaupun disamakan saat di kelas, namun ketika mereka di luar kelas atau ruangan kelas, akan mereka memiliki cara belajar mereka masing-masing. Nah, untuk faktor eksternal, poin pertama yaitu lingkungan sekolah, yang dimana menurut Daliono menyatakan bahwa sekolah merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah sangat penting terhadap hasil belajar siswa, yang dimana guru sangatlah berperan dalam hal tersebut, yang dimana guru dapat mengetahui bagaimana karakteristik dari murid yang mereka bina, dan akan tahu bagaimana hasil belajar peserta didik jika mereka diajarkan sesuatu. Nah, faktor eksternal poin kedua yaitu lingkungan keluarga, yang merupakan pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Menurut Harlock, salah satu sumbangan keluarga pada perkembangan anak adalah sebagai perangsang kemampuan untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan kehidupan sosialnya. Dengan kata lain, dalam relasi antara anak dengan orang tua itu secara kodrat tercakup untuk pendidikan, untuk membangun kepribadian anak dan mendewasakannya. Berdasarkan paparan materi yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari individu yang belajar, baik perubahan dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau dari dalam, yaitu antara lain minat bakat, motivasi, dan juga cara belajar. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu pengaruh dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menonton sampai detik ini, dan juga saya juga minta maaf apabila terdapat kesalahan baik secara langsung maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, saya tutup presentasi pada hari ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam, namo budaya, dan salam harmoni. Terima kasih.